Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah bagi kami agar kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur 133 ayatnya yang ke-3b, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kalau firman-Nya berkata sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, itu berarti Tuhan mau berkat-Nya menjadi bagian kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu apa itu berkat. Ada banyak orang mengira berkat itu adalah ketika dia punya banyak uang, ketika dia punya jabatan, ketika dia punya kekayaan, ketika dia memiliki hal-hal yang berharga dalam hidupnya, atau memiliki rumah, kendaraan, mobil, dan sebagainya, dia katakan itu berkat. Saya katakan bagi saudara, itu memang benar apa yang diinginkan oleh manusia ketika dia hidup di bumi. Tetapi saya ingin katakan kepada kita, itu bukan maksud berkat yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, terkadang karena orang mengira bahwa itu adalah berkat, ketika memiliki banyak uang dan sebagainya itu adalah berkat, makanya tidak heran ada banyak orang hanya mengejar itu di dalam hidupnya. Karena bagi dia kalau dia dapat, maka itu dikatakan dia diberkati. Nah, oleh karena itu saya ingin ajak kita lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, kalau Tuhan mau hidup kita diberkati. Nah, oleh karena itu kita harus tahu apa itu berkat. Nah, firman Tuhan berkata dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-18 bagian A dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi dapat dikatakan berkat adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itulah berkat. Sehingga saya percaya kalau orang Kristen mengerti tentang apa itu berkat, yang adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan yang diberikan dari Tuhan, maka pasti bukan berkat yang seperti tadi saya katakan yang dikejar orang itu. Tetapi bagaimana ketika seseorang tahu bahwa Tuhanlah pemberi berkat itu, dialah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, maka Tuhan harus menjadi fokus kehidupan kita. Kalau Mazmur 133 ayat 3b katakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kata sebab kesanalah itu berarti menunjukkan ada sesuatu yang menyebabkan sehingga Tuhan akan memerintahkan berkat kepada umatnya. Nah, firman Tuhan berkata kalau kita baca ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua, bahkan ayatnya yang ketiga, dikatakan kalau orang percaya bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya, diam dan rukun, itu berarti memiliki satu fokus. Jadi fokus hanyalah kepada Yesus Kristus. Orang kalau fokus hidupnya Yesus Kristus, maka pasti hidupnya itu akan rukun. Baik pribadinya, baik persekutuannya, baik kehidupan keluarga. Kenapa ada banyak rumah tangga berantakan? Karena bukan Yesus Kristus menjadi fokusnya. Kenapa ada banyak gereja di dalam pelayanan, tetapi ada banyak terjadi pertikaian di situ? Artinya ada banyak kekacauan terjadi di situ. Tidak senang satu dengan yang lainnya, kekacauan-kekacauan terjadi karena tidak ada tujuan Tuhan di situ. Artinya Yesus Kristus bukan menjadi fokus. Dikatakan persekutuan yang rukun dan diam itu bisa terjadi karena Yesus Kristus menjadi fokus. Nah, oleh karena itu kalau Yesus Kristus menjadi fokus di dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup rukun satu dengan yang lainnya. Kalau kita hidup menjadi rukun satu dengan yang lainnya, maka firman Tuhan katakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Itu berarti ada kekuatan yang Tuhan akan berikan, baik setiap pribadi, bahkan persekutuan, untuk bagaimana mereka memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, oleh karena itu mari saya ajak saudara, jangan kita mengejar kekayaan itu dalam hidup kita, tapi kejarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, oleh karena itu mari kita mengejar Kristus dalam hidup kita. Dengan cara apa?
Bangun hidup saudara dengan firman Tuhan. Pastikan hatimu terus terbuka untuk firman Tuhan. Hidup pada perkataannya, hidup pada perintahnya. Maka kita akan menjadikan Yesus Kristus menjadi fokus kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan kepada kita tahu apa itu berkat. Jadi berkat itu sekali lagi bukan uang, bukan harta, tapi berkat adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan kekuatan itu diberikan oleh Tuhan. Seperti kata Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekuatan. Mari kita terus bangun kesadaran kita akan Tuhan. Karena dialah sumber berkat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya saudara yang tersingkap akan firman Tuhan, hatimu terus terbuka untuk firman Tuhan, maka perjalanan kehidupanmu di hari ini, bahkan perjalanan kehidupanmu ke depan akan membuat engkau akan melihat fokus mana yang benar yang harus kau kejar. Bukan berkat seperti yang dikatakan uang dan sebagainya, tetapi engkau akan mengerti bahwa apa itu berkat, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah tersingkap bagi kami, bahwa kekuatan kami untuk memperoleh kekayaan itu adalah berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami tidak mengejar kekayaan, tapi kami mengejar Engkau yang adalah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Bekerjalah terus dalam hati kami ya Roh Kudus, agar kami mampu melakukan apa kata firman Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.